Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wallahi falyatawakkalul mu'minin. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sadaqallahu alazim. Yang saya muliakan Pak Kepala Kantor, Pak Uci, segenap pejabat utama di lingkungan KPP ini, dan semua kita yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, kesempatan, dorongan keimanan sehingga kembali menggunakan momentum sesudah asar ini untuk kita belajar bersama mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW dan syariat. Salam semoga sampai kepada Habibuna Al-Mustafa Rasulullah SAW, yang semoga sampai juga kepada ahli keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang diridhoi, umatnya yang dirahmati, diberkahi hingga zaman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, tema kajian kita pada sore hari ini berkenaan dengan tawakal. Ini satu hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi juga kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa lakunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jadi fabima rahmatin, dari semua pesona, keindahan, akhlak, tutur kata, perbuatan yang ditampilkan oleh Nabi SAW, sesungguhnya semua adalah fabima rahmati minallah, semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya engkau wahai Muhammad berhati keras, langfaddu min haulik, niscaya orang-orang akan berlari daripadamu, bukan lari kepadamu tapi berlari daripadamu. Langfaddu min haulik. Tapi maafkanlah mereka yang belum menerima itu. Wastaghfir lahum, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dan wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah. Ya. Ini juga sebenarnya yang kita butuhkan pemimpin pada hari ini. Memaafkan, mendoakan ampunan, dan mengajak mereka bermusyawarah di tengah demo besar di negeri kita ini. Ya. Dan kemudian ketika sudah tekad kuat, ketika azam, ketika sudah punya tekad yang kuat, sudah bulat tekadmu, maka fatawakal Allah. Jadi maka bertawakallah kepada Allah SWT, dan itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tawakal ini tidak hanya kepada kaum muslimin secara keseluruhan, tapi juga kepada baginda Muhammad SAW. Nah, saya akan menghadirkan beberapa hadis yang berhubungan dengan tawakal ini. Sudah pasti ada ayat yang sudah pernah kita mungkin pernah baca langsung, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surat At-Thalaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membackup-nya. Dia zat yang serba maha, pemilik segala hazanah. Allah yang akan membackup-nya secara langsung, maka dia akan dicukupi oleh Allah. Fa huwa hasbuh, ya. Nah, tentang ahli tawakal ini kita kemudian terhubung. Jadi memang hari ini kalau saya hitung sudah tanggal 9 Rabiul Awal. Ya. Jadi hari-hari juga kita kembali menguatkan diri untuk kemudian terus bersama dengan sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW. Nah, suatu ketika Nabi SAW itu berada di Masjid Nabawi. Berkumpul biasanya dengan sahabat-sahabatnya, dan beliau membuat pernyataan terbuka ya di hadapan mereka bahwa telah dibukakan kepadaku. Jadi Nabi dibukakan tentang masa depan umatnya di padang mahsyar. Jadi ini mukasyafakan. Ya. Jadi ini kelebihan seorang rasul. Jadi masa depan itu Allah bukakan. Dan aku menyaksikan di padang mahsyar itu para nabi-nabi beserta dengan umatnya. Para nabi-nabi dan beserta dengan umatnya. Dan ada nabi, kata Nabi SAW, itu memiliki umat yang 6 sampai 10 orang. Ada disebutkan demikian. Ada yang cuma 3 orang pengikutnya. Ada yang cuma 2 orang pengikutnya, ada yang cuma 1 orang, dan bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Dan memang dalam sirah disebutkan jumlah para nabi itu sekitar 124.000 hingga terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi ada nabi yang tidak punya pengikut. Dibukakan. Tapi kemudian tiba-tiba aku melihat sekumpulan, serombongan besar itu di padang mahsyar, jumlah mereka sangat banyak.
Nah, Nabi menduga inilah umatnya, ya. Tapi dikatakan kepadaku bahwa ini adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi, oh berarti bukan ini umatku. Tetapi kemudian ketika aku dihadapkan ke ufuk, jadi sepertinya batas mahsyar begitu, ya, ke gunung lembahnya begitu, maka aku lihat rombongan yang sangat besar, ya, kumpulan yang sangat besar yang ada di ufuk, ya, di setiap ufuk itu lihat ke ufuk sini, ke barat, ke timur, selatan, semuanya penuh dengan rombongan umat yang besar itu. Maka dikatakan padaku, itulah umatmu. Jadi itulah yang kemudian Rasul mengatakan, aku berbangga di hadapan nabi-nabi yang lain disebabkan karena banyaknya kalian, ya, banyaknya kalian. Dan fenomena kalau kita lihat di world population ini, kecenderungan kaum muslimin itu akan menjadi yang terbanyak di dunia, ya. Apalagi di Eropa, di Amerika, umat-umat yang lain bahkan pertumbuhan populasinya malah zero growth, ya, zero pertumbuhan. Dan seperti di Inggris, saya pernah ikut satu tampilan di video. Inggris itu 10 tahun yang lalu jumlah kaum muslimin 2,3 juta, tapi sekarang sudah 4,6 juta. Dan bahkan ada 7 kota di Inggris itu yang wali kotanya muslim, termasuk yang London yang sangat terkenal, Alikan. Ya, jadi percepatan. Kemudian ada komentar dari seorang ibu yang di Inggris mengatakan, bagaimana kami akan bertambah jumlah penduduk kami, maksudnya non-muslim, sedangkan kecenderungan wanita kami itu hanya cenderung memelihara, merawat anjing dan kucing. Jadi mereka tidak mau lagi mau melahirkan karena mengganggu tampilan mereka. Jadi tidak ada, sehingga ada juga membuat pernyataan di TK, di taman kanak-kanaknya, ketika mereka mengantarkan, ada 1-2 orang dari anak mereka mengantarkan, ternyata dari 10 orang yang masuk TK, 7 orang muslim. Dan kami saksikan wanita-wanita muslimah itu selalu melahirkan, sementara kami kehilangan pertumbuhan jumlah orang yang melahirkan. Nah, itu ya. Dan kita melihat fenomena itu semakin luas, termasuk di Amerika. Saya pernah dulu waktu masih Presiden Bill Clinton, saya pernah dengar sambutan dia pada saat Idul Fitri. Dia beri sambutan dan dimatakan waktu masa Bill Clinton ya, dimatakan tidak ada agama di Amerika ini yang paling cepat pertumbuhannya sebagaimana agama Islam. Nah, ini sekarang sudah seperti bola salju yang terus kemudian menggelinding menjadi membesar, dan ya, kita akan lihat insya Allah. Jadi walaupun mungkin barangkali usia kita tidak sampai pada jumlah itu, tapi ke depan jumlah kaum muslim ini yang paling besar nanti di dunia, ya, paling besar di dunia. Nah, ternyata di padang pasar juga itu yang Nabi SAW, aku akan berbangga di hadapan nabi-nabi yang lain berkenaan dengan jumlah bikasratikum, dengan jumlah kalian. Nah, kemudian dibukakan tentang jumlah mereka yang sangat banyak, aku senang dan aku kagum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadaku, ya Muhammad, apakah engkau ridho dengan keadaan ini? Nabi mengatakan, aku ridho, aku rela, aku senang ya Rabb dengan jumlah kaumku di padang mahsyar. Nah, dikatakan padaku bahwa di antara puluhan, katakan miliar kaum muslimin itu, ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ya, disebutkan 70.000 orang dari umatmu itu akan ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Sesudah Nabi menyatakan itu, beliau kemudian ke rumahnya, karena kan ini Masjid Nabawi, ini rumahnya, jadi rumah Nabi berdempetan langsung dengan Masjid Nabawi. Membuat pernyataan itu, kemudian beliau ke rumahnya. Kemudian ternyata sahabat mendengar informasi itu kemudian berdiskusi. Ada yang mengatakan berarti 70.000 itu adalah para sahabat datang nanti di masa di mana Islam akan jaya, dan 70.000 diambil dari jumlah mereka. Ya, ada juga yang mengatakan lebih khusus 70.000 adalah orang yang hanya mentauhidkan Allah SWT dan tidak pernah mensyarikatkannya. Jadi tiga prediksi itu yang disampaikan di antara para sahabat. Mereka masih asik berbicara, Nabi SAW dari rumahnya kembali ke Masjid Nabawi. Kemudian bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Nah, masing-masing menceritakan tentang jumlah mereka yang masuk dari 70.000 masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ciri mereka yang 70.000 itu adalah pertama, mereka yang tidak meminta dimantra atau memantrai. Jadi mereka tidak ruqyah. Ruqyah itu sebenarnya ruqyah, ya, tapi yang dibolehkan cuma ruqyah syariah. Jadi di masa dulu ada juga ruqyah, tapi ruqyah yang kemudian menggunakan tangan dukun-dukun.
ucapan dukun-dukun. Mereka tidak pernah mendatangi dukun meminta mantra atau kemudian mereka punya kemampuan misalnya kemudian memantrai. Itu ciri pertama. Jadi apa namanya fenomena kesyirikan. Yang kedua, mereka yang tidak meletakkan nasib mereka pada burung, pada tatayur namanya. Jadi tentang bagaimana nasib baik, nasib buruk pada kehidupan mereka, mereka tidak menggantungkannya pada suara burung. Jadi suara apa? Itulah fenomena waktu itu ya. Jadi cuma berhubungan dengan suara burung berarti di sini akan ada kematian, di sini akan ada. Jadi dan seolah memastikan namanya tatayur, ya tatayur suara-suara burung. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka itu adalah orang yang kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini kita terhubung dengan tema kita itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, mendengar tentang parameter ini, ciri ini, seorang sahabat bernama Ukasah bin Muhsan al-As'adi. Dia apa namanya menyampaikan sebuah permintaan kepada baginda Muhammad SAW. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku termasuk dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu. Ya, tidak disebutkan apakah Nabi berdoa, tapi yang Nabi mengatakan, wahai Ukasah, engkau termasuk dari 70.000 orang itu. Ya, jadi Ukasah bin Muhsan al-Asadi langsung disebutkan Nabi. Dia dapat privilege, dia dapat pengkhususan. Engkau termasuk dari 70.000 orang itu. Jadi peluangnya kalau kita ini kalau berharap tinggal dapat di 69.999 karena Ukasah sudah dapat. Kemudian di antara sahabat ada yang meminta, ya Rasul, aku juga. Ana ya Rasul, doakan agar aku masuk di 70.000. Nabi mengatakan, engkau sudah didahului oleh Ukasah. Jadi orang bayangkan jumlah besar yang duduk dalam majelis Nabi itu, ternyata yang Nabi disebutkan atau Nabi doakan cuma satu, yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya, dengan 3 ciri itu, tidak memantra-mantrai atau tidak meminta mantra dari dukun, tidak tatayur, meletakkan nasib baik mereka, buruk mereka kepada suara-suara burung, dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang tawakal adalah sesuatu yang dirindukan. Bagaimanapun kita tahu bahwa gerbang-gerbang surga itu ada banyak. Ya, Nabi menyatakan itu dalam hadis yang lain. Innalil jannati abwaban, bagi surga itu ada gerbang-gerbang. Ya, faman kana min ahli shalah lahu min babis shalah. Barang siapa di ahli salat maka dia akan dipanggil dari gerbang surga yang bernama salat. Waman kana min ahli sedekah dia lahu min babis sedekah. Waman kana min ahli shaum dia lahu min babis shaum. Ahli puasa, tidak hanya puasa wajib tapi puasa sunnah. Ahlul jihad dipanggil dari gerbang surga yang bernama jihad. Ahli sabar, ahli silaturahim, ahlul walid, mereka yang sangat memuliakan kepada kedua orang tua mereka akan masuk surga dari gerbang al-walid, dan yang terakhir mereka akan masuk surga tanpa hisab, dan itu gerbang yang ke-8. Dipersiapkan untuk mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit kita melirik situasi kita hari ini, ya, dan saya kira ini Kementerian Keuangan sedang berduka, ya, sedang berduka. Jadi saya juga sampai hari ini tidak bisa bagaimana ya, bagaimana jaminan keamanan yang diberikan oleh negara kepada seorang menteri, ya, yang rumahnya dijarah dan kemudian, ya, sampai hari ini saya belum ada statement dari Ibu Sri Mulyani tentang situasi yang menimpa dia. Tetapi sebelumnya kan sudah minta mundur, tapi masih ditahan. Jadi hari ini orang lagi berbicara kemungkinan dia akan menegasi diri untuk mundur. Kenapa? Karena mestinya kan datang orang berombongan dengan jumlah besar kan sudah bisa dideteksi oleh aparat begitu. Tapi kemudian terjadi secara terbuka dan sebenarnya jumlahnya tidak banyak juga yang datang ke rumah Sri Mulyani. Nah gitu. Jadi saya tidak tahu ini apa yang terjadi dengan itu. Tapi di mana-mana terjadi kerusuhan, pembakaran. Ini di Dewan sini, provinsi. Saya terhubung dengan sahabat saya. Alhamdulillah sini berjalan lancar, ya, tidak terlalu chaos begitu. Tidak. Dewan juga bersedia, ada 19 orang
bersedia berhadapan dengan pendemo dan meminta utusan, kalau cuma utusan saja yang boleh masuk ke ruang dewan. Sebab kalau semua dilepas akan ada pengurusakan tidak terkendali dan bisa jadi ada pembakaran. Apalagi kemarin ada isu diminta membawa bensin. Jadi semacam ada pergerakan untuk membawa bensin untuk membakar kantor dewan. Alhamdulillah kalau saya ikuti sampai tadi sebelum sholat masih dalam kendali dan rencananya kalau kemudian dia anarkis maka mereka berhadapan langsung dengan tentara dan polisi di lokasi. Jadi langsung dieksekusi di tempat. Nah, jemaah yang bersolat. Jadi kita ini berada pada situasi di mana sangat mengharapkan baik kita secara kelembagaan, baik kita secara personal atau kemudian keluarga. Saya lihat ini juga ada ketegangan kan sebenarnya karena keluarga kita bukan hanya di sini ya, tapi kita punya keluarga yang di berbagai tempat itu. Dan tawakal itulah sesuatu yang kemudian kita minta kepada Allah tidak hanya berkenaan dengan diri, tapi juga berkenaan dengan semua orang yang kita cintai, bahkan institusi yang kita jaga. Sebab tema tentang pajak juga bisa jadi berhati-hati juga. Karena ini nggak tahu ini masa mau bergerak kemana kemudian membakar, berhadapan dengan BRIMO, berhadapan dengan DPR, kantor polisi dan apalagi kemudian berhubungan dengan Allah. Nah, berkenaan dengan itu maka saya kira ada doa yang sudah lama kita hafal dari kecil, dan doa itu adalah doa keluar rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mari kita panggil lagi memori banyak hafalan doa kita itu dan mari mulai kita praktekkan, tidak hanya dari rumah ke kantor tapi dari kantor ke rumah, dimanapun kemudian kita bergerak. Kenapa? Karena kebutuhan kita kepada dampak manfaat fadilah daripada dunia sangat besar. Nabi SAW dalam riwayatnya didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian Anas sampaikan dalam bentuk hadis kepada kita semua. Beliau mendengar dari Nabi dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, maka akan dikatakan padanya, ya, hudita wa kufita wa wukita. 3 hal dampak langsung dari ketika dia membaca doa. Hudita, engkau akan ditunjuki. Jadi ada orang keluar rumah niatnya benar tapi di perjalanan ternyata berubah niat. Ada orang keluar rumahnya niatnya benar tapi dia disesatkan. Ya, jadi biasanya juga dalam pekerjaan, niat kita datang kerja tapi kemudian ada faktor yang mendeterminasi atau kemudian merangsang kita keluar daripada niat yang benar dari pertama. Maka membaca ini, hudita, engkau akan dihidayai, engkau akan dijaga, engkau akan ditunjuki, ya, engkau akan dibimbing Allah SWT ketika engkau keluar rumah dengan baca itu. Yang kedua, wakufita, engkau akan dicukupkan rezekimu oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemudahan-kemudahan. Ini diluaskan oleh para ulama. Engkau akan dimudahkan urusanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi target kehidupanmu maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan, akan beri kemudahan dan seterusnya. Wakufita. Ya, kemudian yang terakhir wawukita, ada wiqayah, ada penjagaan, pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang baca doa ini. Ya, wawukita, engkau kan dilindungi. Maka dan setan akan menghindar daripada. Jadi doa ini memberi 4 dampak sekaligus. Jadi dihidayai, ditunjuki, kemudian dicukupkan rezeki kita Allah SWT, kita akan dilindungi dan setan akan menghindar daripada kita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, setan berdialog antara satu dengan yang lain. Bagaimana engkau bisa menggelicirkan ia, sedangkan dia adalah orang yang sudah ditunjuki, orang yang sudah dicukupi, dan orang yang sudah dilindungi. Dari ajaran setan disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi membaca doa itu dan semangat untuk kemudian menghadirkan ketawakalan ini adalah sesuatu yang kemudian selalu kita bawa untuk diri kita, ya, untuk keluarga kita, untuk semua orang yang kita cintai, dan termasuk dalam tema tentang institusi di mana kita bekerja. Jadi kita bawa. Nah, makanya memang selalu ada perasaan di mana kemudian la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan mengandalkan pada kekuatan diri.
secara fisikal. Jangan mengandalkan pada kekuatan berpikir, karena kemampuan kita berpikir juga terbatas. Kau saya akan merencanakan begini dan sebagainya. Jangan hanya mengandalkan kepada kekuatan rasa, kekuatan mental kita, ya. Tetapi yang paling penting adalah mengandalkan itu kepada segala daya dari aspek batin, karena haula itu sebenarnya pada aspek batin. Kemudian kekuatan pada aspek fisikal itu kepada la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita berhasil dalam perencanaan kita, sukses, impact-nya, dampaknya bagus, maka tetap kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada ruang di mana kita ujub dan sombong berkenaan dengan prestasi yang kita dapatkan. Kenapa? Karena keluarnya dari situ. Dari la haula wala quwata illa billah. Ya, dari semua yang kita, bahkan kemudian kalau kita gagal, yang sudah kita laksanakan, kita rencanakan dengan benar sejak awal, meski kita gagal, tetap kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Sehingga kita menjadi tenang, menjadi aman. Dan ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita juga sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, mungkin bahagian dari diskusi kita, ternyata Nabi SAW juga mengajarkan kita tidak hanya keluar rumah membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi beliau menjaminkan juga, ya, lau tatawakkaluna, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang bikamal, dengan kesempurnaan tawakal, maka la razaqannakum, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Ya, dia keluar, burung itu ramai di waktu pagi, perencanaan untuk berangkat menjemput rezeki. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, taddu himasan, dia keluar dari rumahnya dalam keadaan perut kosong, dan wataruhu bitonan, dan dia kembali ke sarangnya dalam keadaan bitonan. Itu butun, ya, perutnya penuh terisi dengan makanan. Dan ketika saya lihat di film Discovery, ya, bagaimana burung, kalau orang Manado, kalau kami menyebutnya dengan burung raja laut, konsumsinya makan ikan permukaan, ya. Nah, dia itu kalau dia kembali ke sarang, tidak hanya kenyang, tapi ada sebagian ikan yang dia makan dia simpan di paruhnya. Nah, ketika sampai ke sarang, itu secara Allah berikan hidayat, petunjuk kepada anak-anak burung itu untuk memasukkan mulut mereka ke dalam mulut induknya, dan mengambil ikan itu masih mengambil dari paruh daripada burung induk. Subhanallah. Maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung yang taddu himasan, pagi hari dia dalam keadaan kosong perutnya, wataruhu bitanan, dia kembali dalam keadaan perut kenyang, dan bahkan memberi makan kepada anak-anak. Nah, gitu. Jadi ada jaminan, tidak hanya yang saya sebutkan tadi, tidak hanya pada ditunjuki, dicukupkan, dilindungi, kemudian setan menghindar, tapi juga kemudian kepastian bahwa akan ada rezeki yang baru Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjalani hari dalam siang, ya, dalam siang. Saya juga menemukan hadis, rahimahullahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya menjemput rezeki yang halal, siang harinya dia dirahmati, dia bekerja, dan yang sedang bekerja ini niat benar menjemput rezeki yang halal, siang harinya dirahmati, dan pulang ia di sore dan malam hari, maghfuran, dia diampuni. Jadi jangan merasa bahwa pekerjaan kita cuma pekerjaan biasa, tapi ini bagian dari ibadah. Siang dirahmati, malam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Nah, terakhir doa. Ada doa yang saya pernah hafal doa ini, tapi sudah lama tidak kita gunakan. Nanti ketika saya mengkaji tentang tawakal ini, subhanallah, ternyata doanya doa yang sangat bagus untuk kita baca sebelum tidur. Memang ada beberapa amalan yang biasa kita baca. Ada yang baca ayat kursi sebelum tidur. Ada yang baca 3 kul. Allah, bahkan ada yang bacanya 3 kali. Ada juga yang paling ringan ya sudah, Bismika Allahumma ya, Bismika. Ada juga yang baca yang disebut dengan tasbih Fatimah. Ya, sebelum tidur membaca subhanallah 3 kali,
Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali yang diajarkan Nabi kepada Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ketika keduanya meminta seorang pembantu dari tawanan perang. Nabi tidak berikan, Nabi cuma ajarkan doa itu kepada mereka sehingga ada yang mengatakan itulah tasbih Fatimah, tasbih yang diajarkan Nabi kepada Siti Fatimah. Dan itu dibaca sebelum tidur. Nah, ada riwayat dari Abu Al-Bara bin Azib mengajarkan kita ada satu doa yang juga dibaca sebelum tidur. Ketika kalian hendak tidur, kata Nabi, maka berwuduklah. Jadi Anda berwuduk. Jadi kalau ada hadis tentang malaikat saya baca juga, malaikat akan bersamai orang yang ketika tidur dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan suci. Ya, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berbaringlah dengan punggung kanan ke arah kiblat. Jadi coba kita periksa kembali tentang posisi tidur kita. Sebaiknya kita posisi tempat tidur kita arahkan nanti kalau baring ke sebelah kanan itu menghadap kiblat. Coba lihat lagi tempat tidur kita. Tapi kalau yang tidak pakai ranjang ya mudah, langsung mengatur saja di kasurnya, tinggal biasa kan anak-anak kos ini kan begitu. Tinggal diatur saja di puncak kasur sudah langsung menghadap kiblat. Nah, pada saat itu kemudian Nabi mengajarkan bacalah doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Ya, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa aljahtu zahri ilaika. Wa la malja wa la manja minka illa ilaika. Ragbatan wa rahbatan ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyuka alladhi arsalta. Jadi itulah doa yang diajarkan. Jadi Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, sungguhnya aku pasrahkan wajahku kepadamu. Termasuk wajah batin ya. Sebagaimana kita baca inni wajjahtu wajhiya. Itu yang pertama. Kemudian wa fawwadtu amri ilaika. Dan aku serahkan urusanku padamu. Ini yang paling penting dari doa ini. Yang paling penting. Kenapa? Karena banyak orang yang susah tidur karena banyak perencanaan dia tentang hartanya, tentang pekerjaannya dan sebagainya, itu masih dia tahan dalam perencanaan dalam pikiran, sehingga dia tidak bisa kemudian tenang, dan bahkan ada orang yang mengalami insomnia, gangguan tidur, ya, gangguan tidur, mengalami sleep disorder. Jadi dia mengalami gangguan tidur karena apa? Karena dia masih membawa beban pekerjaan itu pada tidurnya. Tapi ketika dia tidur, wa fawwadtu amri ilaik. Aku titipkan urusanku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Jadi subhanallah, aku letakkan punggungku kepadamu, kemudian dan aku pasrahkan keselamatan dan pelindunganku kepadamu, ya Allah, menjamin illa ilaika. Kemudian dalam keadaan harap dan cemas. Jadi kalau kita menaruh harap berkenaan dengan apa yang kita rencanakan, harapan itu kita kembalikan kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang kita khawatirkan, ya, kita juga menyerahkan itu kepada Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau telah turunkan, dan aku beriman kepada wa nabiyyukal ladzi arsal, dan nabi yang telah engkau utus. Nah, memang doa ini agak panjang, dan saya melihat pada doa itu pada yang kalimat yang kedua itu, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku titipkan urusanku kepadamu, ya Allah. Jadi kalau kita menjalani hari dengan bismillahirrahmanirrahim, seterusnya dalam tawakal, ternyata memasuki tidur lelah kita itu juga dalam posisi bertawakal. Ini berarti totalitas 24 jam. Ya, all road, totalitas perjalanan waktu kita sehari semalam itu juga tetap dalam tawakal, dan itulah bimbingan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang ada saya semangatin untuk kita, dan ya saya ikut berduka juga karena saya tahu ini bagian dari Kementerian Keuangan, dan sampai hari ini kita juga belum menunggu ya, orang khawatir kalau Pak Ibu Sri Mulyani ini akan mengundurkan diri karena begitulah alasan negara tidak bisa menjaga dia dan asetnya begitu. Ya, wallahu alam. Demikian, semoga semua segera tenang dan semua keluarga kita juga dalam penjagaan perlindungan
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga ya secara pribadi, keluarga, istri semuanya tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bisa kita jangkau, titip titip mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di beberapa kesempatan selalu saya ditanya tentang masalah dan solusi. Saya bilang titip masalahmu pada Allah dan titip orang yang bermasalah kepadamu kepada Allah. Begitu itu saya di antara ada yang konsultasi masalah suami istri, seseorang dengan anaknya, anak dengan. Cuma itu saja yang saya nasihatkan. Nah, itu saya belajar dari seorang ulama Turki. Jadi kalau ada orang datang bermasalah, titip masalahmu pada Allah dan titip orang yang bermasalah denganmu kepada Allah. Dan engkau menjadi hamba yang paling merdeka. Sama juga kalau kita ada pekerjaan ada yang belum kita tuntaskan, titip dia kepada Allah. Ya, kenapa? Karena wallahu khairan hafizah. Allah sebaik-baik penjaga, pelindung, penjamin, pemilik segala hazanah, dan la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Baik ya, mungkin berkenan dengan waktu kita segera berdoa. Jadi melepaskan, menitipkan diri ini, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, pekerjaan kita, institusi ini, semua kita bawa, kita titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Rahina rabbana bisalam wa dihinal jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Irham dha'fana wa tawalla amrana wa hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma rizqna istiqamah. Allahumma rizqna at-tawakkalu ilaih. At-tawakkulu ilaih. Allahumma rizqna husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.